Sobat Polri dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya, Brigadir Lutfi Aziati, bisa kembali menjumpai Anda dalam Polres Prabu Muli Podcast. Yang pastinya kami akan memberikan informasi-informasi penting dan juga menarik bersama bintang tamu spesial yang akan kami hadirkan di studio Polres Prabu Muli Podcast. Dan pada segmen kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai kehidupan pasangan suami istri nih dan juga calon pengantin bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Prabu Muli, yaitu Bapak Lukmin SAGME. Siap. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa ya Pak ya. Yang pastinya di tengah-tengah kesibukan Bapak sebagai seorang hakim di Pengadilan Agama masih menyempatkan diri untuk hadir di studio Polres Prabu Muli Podcast ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Prabu Muli khususnya. Siap. Nah, sebelum kita ngobrol lebih panjang nih Pak, sebenarnya Pengadilan Agama ini tugas dan bidang ini menaungi apa saja Pak? Sebelum saya jawab pertanyaannya, izinkan saya menyampaikan apresiasi untuk Polres Prabu Muli yang telah mengadakan podcast seperti ini. Mungkin barangkali yang pertama ini ya. Benar sekali Pak. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menambah amal ibadah kita dan juga bisa mencerahkan untuk masyarakat Kota Prabu Muli. Benar sekali, mudah-mudahan Pak. Selanjutnya saya jawab pertanyaan dari siapa saya panggil Mbak atau Mbak Ibu Vivi ini? boleh Pak. Mbak Lutfi ya. Jadi saya jawab pertanyaan Mbak Lutfi tadi. Pada prinsipnya Pengadilan Agama itu kewenangannya adalah sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu terkait dengan masalah keluarga. Jadi Pengadilan Agama ini adalah pengadilan khusus. Nah itu khususnya ya karena kalau pernikahan yang mohon maaf dari non-muslim, nah perceraian ini dilakukan di pengadilan negeri. Tapi yang muslim khusus dilakukan di pengadilan agama. Di samping itu juga kewenangan pengadilan agama ini sebagaimana telah direvisi Undang-Undang 789 itu terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 itu di samping ya kewenangan khususnya adalah masalah perkawinan, masalah hibah, sodako, terus terakhir yaitu kewenangan terkait tentang sengketa ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu ya seperti perbankan syariah, yang terkait ada syariah-syariahnya itu. Nah, jadi kewenangan Pengadilan Agama itu sebetulnya. Ya, karena kan sejauh yang masyarakat tahu bahwa Pengadilan Agama ini fokusnya hanya perceraian ya Pak ya. Ternyata banyak sekali bidang tugas lainnya yang dinaungi oleh Pengadilan Agama ini sendiri. Nah, pada segmen sebelumnya saya sempat berbincang-bincang nih Pak dengan Kepala Kantor Kementerian Agama untuk Kota Prabu Muli yang menyatakan bahwa tingkat pernikahan dini di Kota Prabu Muli ini cukup tinggi. Sependapat nggak nih Pak sama yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian? Oke, jadi bisa saya kasih penjelasan sedikit terkait dengan itu. Kalau saya menyampaikan ini, alat ukur saya adalah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Prabu Muli bil khusus terkait masalah dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu setelah direvisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kalau dulu pernikahan itu usia 19 tahun dan 16 tahun. Nah, setelah direvisi oleh DPR, berganti menjadi 19 tahun laki-laki dan 19 tahun perempuan. Salah satunya itu berkontribusi juga meningkatnya perkara dispensasi nikah bil khusus di Pengadilan Agama Prabu Muli. Jadi apa yang disampaikan Pak Kemenak itu kayaknya searah juga. Benar ya, itu Pak, ya. sebetulnya. Berarti karena faktor
perubahan usia, batas minimal Betul, usia ya Pak ya, batas minimal sehingga usia. meningkatkan jumlah pernikahan anak di bawah Tapi umur. kita nggak bisa juga berpatokan ke sana. Iya. Banyak faktor lain pemicu terjadinya perkawinan dini itu, nikah di bawah umur itu nggak semata-mata karena undang-undang itu Iya, tadi. benar. Bisa juga dari pergaulan, kondisi kultur masyarakatnya juga. Mungkin ada satu daerah itu ya belum terlalu memahami Iya. terkait dengan apa sih usia pernikahan, berapa sih usia pernikahan. Dan ini juga menjadi salah satu PR yang pastinya Pak Betul. ya, baik dari kepolisian maupun dinas-dinas terkait untuk memberikan edukasi Betul. khususnya kepada pelajar tentang pernikahan ini. Nah, apabila belum memasuki batas usia minimal nih Pak, apa yang harus dilakukan apabila seorang remaja lah bisa kita Betul. katakan remaja untuk melaksanakan pernikahan Pak? Betul. Jadi di ketentuan Undang-Undang 1 tahun 1974 itu yang direvisi itu, jadi ketika misalnya mereka mau menikah di bawah umur, itu namanya di bawah umur, Iya, dianggap di bawah umur. kalau di bawah 19 tahun Iya, itu toh. Nah, jadi ketika dia mau melangsungkan pernikahan sesuai perintah undang-undang itu harus ada izin dari pengadilan, bil khusus dari pengadilan agama kalau yang muslim. Itu. Untuk prosedurnya sendiri Pak, ataukah ada syarat-syarat khusus yang harus diajukan oleh pemohon? Terkait permohonan dispensasi nikah itu ya tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, mereka datang ke pengadilan agama, datang ke pelayanan terpadu satu pintu, ada PTSP kami itu. Nah, di PTSP itu ya mereka sampaikan apa keinginan, nanti diproses di situ dengan adanya permohonan dibuat di PTSP itu juga. Kami kebetulan itu ada posbakum namanya. Posbakum. Nah, posbakum itu jadi biaya terkait pembuatan permohonan perkara baik cerai maupun isbat nikah ataupun dispensasi nikah tadi, itu permohonan tanpa biaya itu, tidak ada biayanya. Karena sebetulnya itu bukan tidak bayar, tapi itu ditanggung oleh negara. Nah itu, jadi ada posbakum, kami kerjasama dengan salah satu posbakum di Prabu Muli. Nah itu, jadi setelah itu nanti ya diproses selanjutnya. Berarti datang ke sana membuat permohonan di posbakum tadi. Betul. Ya Pak ya, dan tanpa dipungut biaya, alias biayanya ditanggung oleh negara. Untuk pembuatan tapi, nah cuman ini saya potong sedikit terkait dengan proses berperkaranya, itu ada panjar biaya perkara namanya. Nah tuh, kalau di pengadilan agama ini sifatnya panjar biaya perkara. Istilah kami itu sekum namanya, surat kuasa untuk membayar. Jadi ketika mereka misalnya sudah dibuatkan, mereka mendaftar, nah, pada saat mendaftar itu ditaksir, jadi kami hanya memberikan jumlah nominalnya saja, nah, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi nominal itu nanti kami tidak terima uangnya, jadi itu kami suruh, ya kami kerjasama dengan salah satu bank, memang itu perintah dari pusat. Kami kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, jadi mereka bayar sendiri. Nah, setelah mereka setor, otomatis perkaranya sudah terdaftar. Nah itu, jadi sekum itu ini agak panjang sedikit saya jelaskan biar masyarakat tahu juga kan. Nah, jadi terkait dengan sekum itu surat kuasa untuk membayar. Sifatnya itu kalau lebih biayanya kami kembalikan, kalau kurang nambah. Nah itu, jadi ketika misalnya biayanya lebih, kembalikan. Karena itu hak masyarakat, nah, tidak ada toleransi lain-lain itu. Untuk jumlah nominalnya sendiri Pak, atau apakah sama setiap perkara atau beda itu Pak? Kalau terkait dengan biaya perkara, kami itu memang berdasarkan ketentuan aturan undang-undang ada SK radius itu yang dikeluarkan. SK radius itu mengakomodir ada wilayah Prabu Muli ini radius 1, 2, 3, 4. Nah, setiap radius itu berbeda. Jarak berarti ya Pak ya, berdasarkan jarak. Jadi ketika misalnya mereka mendaftar, masuk radius mana? Nah, jadi ketika masuk radius itu, itulah yang
Untuk penentuan Untuk nominal biaya ya, perkara. kami juga menentukan radius itu ya nggak sembarangan. Ya, benar sekali. Nah, menentukan itu kalau dulu ada organda. Ya, Nah, itu kan kami koordinasi ke organda, terus kami koordinasi ke eh, apa itu yang untuk penentuan biaya di Kota Prabu Muli ini, dinas apa itu, lupa itu saya itu apa namanya itu. Nah, di situ ada standar biaya perjalanan itu namanya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita datang-datang netapkan biaya seperti begini nggak. Iya. Nah, itu. Banyak juga yang dilihat baik dari radiusnya yang pasti Ya, Pak, ya, termasuk dari di radius radiusnya. 1, 2, 3 atau 4. Betul. Atau Sama. bahkan ada yang di luar radius mungkin ya Pak, di luar wilayah Kota Prabu Muli. Nggak ada. Itu bisa tetap ya. ngacu ke radius itu. Oh, iya. Nah, sama seperti dengan pengadilan negeri juga, kalau terkait dengan perkara perdata, dia Iya. ada radius Radius, juga. Itu kami koordinasi itu biayanya. Terkait biaya, jadi cuman perhitungan biayanya berbeda. Iya. Kalau pengadilan negeri menghitung biaya radius 1 dari Cambai. Iya, Ya kan? benar. Karena posisi kantornya. Benar sekali Pak. Tapi kalau pengadilan agama menghitungnya Patigalung berarti ya Pak ya. Patigalung. Nah itu. Iya, benar Jadi sekali. selisihnya di situ. Tapi Iya. nanti ketemu di radius 2-nya di tengah-tengah di di kota pasar, kan ya, 2, benar 3. sekali. Tapi radius 1 pasti berbeda. Beda. Karena beda tempatnya, titik koordinatnya kan berbeda. Itu. Nah, selanjutnya nih Pak, sebaiknya apa nih yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini ini sendiri Pak? Oke. Jadi tanda kutip kalau pemahaman saya terkait dengan pencegahan pernikahan di bawah umur ini, ya salah satunya ya kita perbanyak adanya edukasi ke masyarakat. Kita kasih edukasi, kita sampaikan apa sih resiko, apa sih konsekuensinya ketika menikahkan anak di bawah umur itu. Nah itu sama seperti ketika mengajukan perkara di pengadilan agama itu, kami juga pada prinsipnya ya persyaratannya agak kami persulit juga. Nah, salah satunya kemarin saya sempat ada MOU itu dengan Dinas Kesehatan. Orang mungkin tanda tanya, apa sih yang dikerja MOU, kerjasama MOU antara pengadilan agama dengan Dinas Kesehatan? Iya, Benar kan? sekali. Nah itu, apa sih katanya? Nah, padahal di situ ketika perkara dispensasi nikah itu, kami perintahkan mereka untuk minta surat keterangan. Surat keterangan dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas, misalnya dokter resmi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu layak, tidak ada penyakit, dan layak, tidak ada resiko, dan layak untuk dinikahkan. Kalau tidak ada itu, mohon maaf, Tidak bisa ya Pak ya. nggak kami proses Iya. kadang-kadang. Benar sekali. Nah, itulah salah satu termasuk yang Untuk mencegah. Mbak Lutfi tadi Iya. bilang untuk Dan- mencegah itu. iya, benar Nah itu. sekali. Dan juga kami berusaha menjelaskan kedua orang tuanya, kami panggil. Iya. Kami jelaskan nih resiko kalau anak bapak, anak ibu dinikahkan dengan umur yang seperti ini, nah, secara psikologisnya, Benar. secara biologisnya, status sosial di masyarakat. Nah, yang kadang-kadang ketika misalnya ini ada sih, Iya. ketika kita berikan izin, kan, kita berikan izin nikah, setelah pelaksanaan nikah, datang lagi ke pengadilan. Mengajukan permohonan baru ya Pak Tuh, ya. kan? Iya benar sekali. Mengajukan permohonan yang Iya, berbeda. Iya benar sekali Nah Pak. itu, karena apa? Terkadang justru itu undang-undang itu mempersulit seperti itu, bukan dalam arti apa? Itu pada prinsipnya undang-undang itu sebetulnya untuk mengakomodir juga Sekali. supaya ketika mereka menikah, ketika usia 19 tahun itu kan sudah dewasa, Sudah dewasa. berpikir sudah Iya. matang. Benar sekali. Nah itu kan sudah matang, sudah tahu. Tapi ketika usianya di bawah 19 tahun, usia seperti itu waktunya itu kan makan Masih- bakso, benar main-main sekali, Pak. sama teman-temannya di luar. Heeh. Tapi ketika menikah harus dipaksa untuk menggendong anak Iya, misalnya. benar sekali. Menggendong anak, melayani suami dengan status dia masih status anak-anak Iya. seperti itu. Nah, yang seperti itulah yang agak bersiko, ujung-ujungnya kadang-kadang terjadi konflik dalam rumah tangga. Nah, itu.
berbicara masalah calon pasangan juga Betul. mungkin ya Pak ya. Hmm, Kita kan harus bisa memilih dan juga betul. memilah. Nah, kira-kira ada nggak nih Pak kiat-kiat atau tips-tips nih buat para adik-adik remaja agar bisa menjadi atau mencari atau memilih nih calon pasangan supaya nanti kehidupan kedepannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah seperti yang diharapkan Pak. Betul. Sesuai tema Iya, yang pada ada hari itu kan. ini itu nikah Iya. itu untuk Jadi ibadah demi rumah tangga yang bahagia. pada prinsipnya seperti saya bilang tadi sebelum kita masuk tadi kan Iya. sudah saya sampaikan, ketika berbicara masalah pernikahan konsep awal ya pasti orang berbicaranya ya maunya sakinah mawaddah warahmah. Iya, benar sekali. Nggak ada perjanjian mau bercerai Bercerai. tanggal sekian Iya. bulan sekian itu nggak Benar ada. sekali. Nah itu, nah, timbul pertanyaan pertengahan perjalanan kenapa sih Iya. bercerai? Itu kan pada prinsipnya awalnya pesta besar-besaran, keluarga kedua belah pihak silaturahminya bagus, tapi ketika ada konflik, nah itu. Jadi kalau terkait masalah pernikahan ini pada prinsipnya ya berbicara masalah hati sebetulnya. Kenapa saya bilang berbicara masalah hati? Termasuk juga perceraian, termasuk juga konflik rumah tangga. Ketika kita saya sampaikan tadi berbicara masalah hati, ada sih orang yang mapan, tanda kutip, artis terkenal, mungkin sudah baca Iya. berita trending terkait artis yang Iya. rumah tangganya akan Sedang goyah. goyah sekarang ya Pak ya. Nah, itu kan. Kalau kita pikir Kurang udah apa kalau terkenal, kita kurang pikir ya, apa Pak lu? ya? Benar Udah sekali. terkenal, artis, uangnya Punya banyak, pasti. dan bahkan ada keturunan ningrat, anak pejabat. Benar. Kok bisa cerai? Iya. Nah, sementara mungkin Mbak Lutfi juga sering ke Iya. kota besar, misalnya ke Palembang aja kita ambil contoh. Di bawah jembatan itu kan banyak orang minta sedekah Iya. itu. Kadang-kadang satu gendong anak, yang perempuannya satu bawa ini, yang satunya kadang-kadang mohon maaf Iya. cacat lagi yang laki-lakinya. Saling gandeng minta uang, mengharap uang Rp1.000, Rp500, apa sih dijatuhkan orang? Tapi kok dia bisa bahagia di bawah kolong jembatan? Iya, benar. Kenapa orang yang tidur Di spring bed ya Pak, ruangan di spring ber-AC, bed, ruangan malah ber-AC, justru dikawal terus, Iya, benar. kok cerai? Iya. Nah, jadi ketika itu berbicara kalau tanda kutip, kalau menurut saya secara pribadi tanda kutip berbicara masalah hati. Kalau hati sudah pecah, sampai kapanpun kita melihat pasangan itu pasti nggak bagus. Iya. Gitu. Iya, benar sekali. Walaupun kerjaan dia bagus loh, tetap aja ada aja salahnya. Sama sih misalnya kalau kita ambil contoh misalnya sepasang suami istri itu. Kalau hati si suami misalnya sudah nggak seneng sama si istri, ada sendok jatuh di dapur pun istrinya di depan, pasti dia salahkan istrinya. Iya. Kamu ngapain juga misalnya, Iya. taruh sendok nggak ada mata, misalnya gini. Karena memang hatinya udah nggak Iya. seneng. Benar. Aduh. Tapi kalau seneng seperti orang minta sedekah saya bilang tadi, tenang-tenang aja, bahagia aja dia kok. Anak-anaknya dia gendong, minta sedekah di jalan, bisa bahagia dia di bawah kolong jembatan. Karena hati loh. Nah, sama seperti Mbak Lutfi bilang tadi, resep atau trik-trik mau cari pasangan itu ya gitulah. Kita Kembali lagi ke hati berarti justru ya, Pak, itu ya. sering saya sampaikan itu orang pacaran itu kan udah mengarah mau menikah. Iya. Pada prinsipnya pacaran itu untuk mengetahui pasangan itu gimana sih sifatnya, wataknya, keluarganya. Itulah dibilang orang bibit bebet bobot itu kan Ya. disitulah. Dan jadi itu juga kami sampaikan kepada ini ya, masyarakat mungkin adik-adik remaja. Jadi Betul. dilihat lagi bebet, bibit dan bobot ya Pak ya, kembali lagi ke hati yang pastinya. Iya. Dan juga ada nggak nih Pak tips supaya menjalankan pernikahan yang baik untuk menghindari perceraian ini? Oke. Ini saya alat ukur saya kembali ke perkara Perkara, yang masuk. Ya. Jadi bisa saya lihat secara pribadi. Intinya ya terkait dengan konflik dalam rumah tangga itu ya saling pengertian tadilah. Saling pengertian. Justru itu pada saat pernikahan itu kan adanya siraman rohani. Sering ada khotbah nikah namanya.
ya kan? Iya, Nah, salah satunya kalau kita lihat itu kan disampaikan itu, apa sih tanggung jawab istri ketika menikah? Apa sih tanggung jawab suami ketika menikah? Kalau kedua pasangan memahami terkait dengan tanggung jawab, ya insya Allah mudah-mudahan rumah tangganya akan langgeng. Oh, saya sebagai istri ketika suami pulang, saya harus sediakan minum, minimal, kewajiban ya, kan. Oh, saya sebagai istri cuci pakaian, kan seperti itu. Iya. Nah, terus si suami juga, oh saya tanggung jawab saya di pundak saya ada istri loh. Iya. Kalau ada anak misalnya 2, berarti anak 2, Iya. berarti 3 orang naik ke pundak saya. Iya. Yang harus mau tidak mau akan saya Jadi pertanggungjawabkan. Iya, benar sekali. Nah, nafkahnya, pakaiannya, keperluannya, laki-laki loh Iya. harus bertanggung jawab. Benar Nah itu, sekali. tapi kalau tidak memahami seperti itu, nah cuman terkadang nanti pada saat perjalanan hidup ya ada pasang surutnya, kan gitu. Tinggal Jadi, bagaimana menyikapinya ya tuh. Pak ya, benar sekali. Nah, berkaitan masalah nafkah nih Pak. Sebenarnya juga saya selain ini bertugas sebagai penyidik di unit PPA. Betul. Dan banyak sekali terkadang orang suami istri datang nih atau istrinya saja datang mengatakan masalah penelantaran dalam rumah tangga nih Pak. Nah, kategori penelantaran sendiri itu bagaimana sih Pak? Kalau terkait dengan penelantaran itu ya sekarang ini kan ada undang-undang Ya, perlindungan anak itu kan, Undang-Undang KDRT itu. Kalau dulu kan sebelum keluarnya itu ya ketika ada konflik dalam rumah tangga ya ranah pribadi loh. Iya. Orang luar nggak bisa masuk. Bisa masuk, benar. Ya kan? Ya. Nah, apalagi pemerintah. Iya. Tapi ketika muncul undang-undang itu, maka pemerintah hadir loh di tengah-tengah itu. Iya. Justru itu mungkin Mbak Lutfi kalau ada sesuatu kan ada laporan ditangkap. Iya. Karena penelantaran. Undang-undangnya ada loh. Nah, kalau dulu enggak. Yang kadang kami bingung itu Pak, masalah penelantaran ini, misalnya baru 1 bulan nih suaminya pergi nggak kasih nafkah, langsung datang. Nah, jadi ada nggak sih Pak sebenarnya batas waktu untuk menentukan bisa dikatakan sebagai penelantaran itu sendiri Pak? Kalau istilah penelantaran itu kan kalau terkait masalah nafkah itu, nafkah itu pada prinsipnya ya seperti saya sampaikan tadi, ya tanggung jawab suami loh. Benar. Begitu sudah akad nikah, sejak saat itu juga pundak suami sudah dinaiki istri loh. Iya. Nah, ketika itu tanggung jawab. Ketika tanggung jawab, ya sejak itu bertanggung jawab. Iya. Jadi sekali. kalau terkait batas misalnya berapa bulan, berapa ini, ya ketika tanggung jawab itu dipenuhi, sampai kapan loh dia nggak penuhi tanggung jawab? Kan gitu. Iya. Kalau misalnya dia 1 bulan, ya 1 bulan. Kalau dia 3 bulan, ya 3 bulan. Yang nggak dia penuhi tanggung jawab dia, kan itu. Iya. Berarti tidak bisa kita ukur berdasarkan waktu. Betul. Ya Pak ya, dilihat dari seberapa lama dia tidak memberikan nafkah atau tanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab suami itu dunia akhirat loh. Iya, benar sekali. Selama dia masih terikat dalam ikatan suami istri, sampai kapanpun tanggung jawab dia tetap melekat. Iya. Nah itu kan tanggung jawab suami. Dan sudah banyak banget nih Pak informasi yang kami dapatkan pada hari ini. Dan terakhir nih Pak, ada nggak tips-tips atau pesan-pesan khususnya kepada masyarakat Prabu Muli ini agar jangan sampai datang ke kantor pengadilan agama untuk mengajukan permohonan perceraian nih Pak? Jadi terkait dengan itu mungkin barangkali untuk menghindari terjadinya perceraian itu ya satu, misalnya ya sama-sama mengerti lah, pengertian lah kasarnya. Pengertian gimana saya sampaikan pengertian itu terkait misalnya ketika ketika istri mau menyampaikan sesuatu dengan suaminya, lihat situasi. Kalau suami baru pulang misalnya, sampaikan lihat situasinya. Lagi tenang, lagi ngopi, lagi bisa ketawa. Nah, baru sampaikan apa keinginan. Tapi kalau disampaikan pada saat baru sampai keringat-keringatan misalnya lagi pusing, misalnya nggak dapat uang di jalan disampaikan, nah itu sering jadi konflik nanti jadinya. Nah, jadi kondisinya ya hindari konflik antar pasangan itu dihindari. Ya kalau misalnya baik untuk suaminya, ya kalau misalnya ada masalah istrinya, yang namanya perempuan kan biasanya lebih banyak ngomongnya. Ya, benar. ketika ngomong ya kita hindari.
Bila perlu, keluarlah sebentar. Nanti kalau sudah dia ngomong, pulang lagi. Nah, itu kalau didekatin terus, ya ujung-ujungnya ke kantor saya, Pengadilan Agama. Itu sangat dihindari ya Pak Iya, ya. konflik terus kan. Dua itu ya Pak, kalau nggak datang ke Betul. Pengadilan Agama, ke unit PPA nih. Iya, Biasanya ujung-ujungnya terjadi dipukul kekerasan lah, fisik. kekerasan. Kayak gitu. Iya, benar sekali. Dan mudah-mudahan semua informasi yang sudah diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Prabu Muli ini bisa bermanfaat dan juga Amin. menambah edukasi, Amin. khususnya bagi semua masyarakat yang menonton Amin. tayangan ini. Ini juga sudah termasuk edukasi loh. Iya, benar sekali. Nah, dari Polres ini sudah luar biasa perjuangannya kan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bincang-bincang lagi Siap, ya Pak ya. siap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Sama-sama. Prabu Muli, dan semoga informasi yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Amin. Prabu Muli. Dan kami sampaikan juga kepada masyarakat Kota Prabu Muli yang membutuhkan layanan bantuan polisi bisa menghubungi call center Polri di 110 atau call center Polda Sumatera Selatan di nomor 0813 70002110, atau bisa juga menghubungi call center Polres Prabu Muli di nomor 081173871110. Dan sampai berjumpa lagi di segmen-segmen selanjutnya bersama saya Brigadir Lutfia Aziati. Salam presisi.